Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pihak mempelai laki-laki. Mas Niko para ke sini. Bujuran kayak ini. Bujuran kan? Sama itu Bang Mas Tulianto. Ayo. Lo kemana? Mas Andika sini dulu. kan udah kalau beralik sih. Dia bulik langsung. Gih. Jadi dari mana nih? Jadi Rio sama Bella. Nah, ini duta pariwisata nasional ya. Duta pariwisata nasional, dan yang di depan kita ini dari berbagai macam elemen, lapisan masyarakat, dari berbagai macam makhluk. Berbagai macam makhluk. Ini pas malam Jumat aja nih keluarnya. Aneh. Ini ada Pak Masturi dari SKPD Ketenagakerjaan bersama ibu dokter kita, istri beliau dulu duta kesehatan dia. Ini Bu Kabit, Bu Maya, Mas Kos itu. Nih madu ini. Nah, ini beliau ketuanya. Tuh Mas Debi, bendahara. Mas Andiko, pembina di dunia permaduan. Nah, ya Mas Siswono lagi kan. Oh ya, silakan Rio dan Bella. Buka aja masker. Biar ada satpol PP Biar lebih tahu ya. Belum datang dia seperti itu. Nah, menteri itu kan kelihatan. Yang bergelas itu, yang bergelas yang bersendok manis ya. Oh, yang sendok manis. Yang di depan saya juga lebih manis, Pak. Iya. Lumayan Pak. Bumaya, ada Bumaya. Pesan-pesanannya diambil di Pinanduing. Cerita gue berarti nggak manis, nggak setia, waduh. Baik Pak. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Remus Wijaya, biasa dipanggil Rio. Saya Putra Wisata Indonesia 2022, perwakilan dari Kalimantan Selatan. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Devita, biasa dipanggil Bella. Saya merupakan perwakilan DKI Jakarta. Perwakilan dari Putri Wisata Indonesia tahun 2022. job bisnya apa maksudnya? Biar kita paham ya kan, maksudnya fungsi dari pemilihan apa outputnya. Jadi kita sebenarnya setelah terpilih ya, sebagai Putra Putri Wisata Indonesia, kita punya beberapa program kerja di nasional. Karena ini ruang lingkupnya bukan provinsi lagi, kita mencakup keseluruhan di Indonesia, pariwisata di Indonesia. Kita punya program yang namanya Explore Indonesia Tourism. Jadi kita akan roadshow ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Rencananya kita akan roadshow, dan provinsi pertama untuk pembuka dari program kerja kita Kalimantan Selatan, karena saya berasal dari Kalimantan Selatan. Dan yang selanjutnya ini kita akan roadshow ke Kalimantan Tengah, dapat undangan dari Bupati Sampit untuk disambut hari jadi Sampit. Dan nanti akan roadshow lagi yang ketiga, itu dapat undangan ke Bali, diundang sama salah satu owner pemilik resort di sana karena baru juga dibuka. Jadi kita diundang untuk menghadiri pembukaan sekaligus mempromosikan pariwisata di sana. Ya, kemarin juga sempat kita saya pribadi dapat tawaran dari produser film, karena saya pribadi pun di Jakarta ikut perfilman, dan beliau menawarkan untuk membuat film 34 provinsi yang dinaungi dari Kemenparekraf, dan Kalimantan termasuk salah satu bagian dari perfilman yang akan dibuat. Seperti itu. Dan di situ perfilmannya juga mengangkat wisata-wisata yang ada di Indonesia dan bakal ditayangi di bioskop.
untuk wisatanya masih apa ya, masih belum tahu nih wisata yang di Kalimantan apa aja nanti yang akan diangkat pada saat di film nanti. Makanya itu kita sedang melakukan survei di 30 provinsi ini. Mungkin barangkali bapak-bapak di sini sama ibu-ibunya ada masukan untuk wisata-wisata dari Kalimantan, karena saya pribadi pun baru pertama kali ke Kalimantan. Baru kali ini karena ada penugasan program kerja tadi. Begitu. Terbang. Ayo. Aja ya, langsung aja. Poin saja. Dulu ada cerita tentang Nanang Galung gitu ya. Ikutan di inisiasi desa. Nah ini putra putri pariwisata tuh ya namanya itu. Putra putri pariwisata nasional. Berarti ada putra putri pariwisata daerah juga ya. Yang kedua, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini juga program dari mana gitu, institusinya, penyelenggaranya putra putri pariwisata nih? Karena termasuk saya awam masih gitu. Atau ada yang di sini lebih mengenal nih putra putri pariwisata? Putra putri Indonesia ya, putri Indonesia gitu ya. Indonesia. Itu juga temanya biasanya pariwisata juga. Kalau yang ini belum familiar gitu kan, jadul bener deh. Coba diceritakan ini penyelenggaranya dari mana dan sebenarnya beruntung sekali juara satunya bisa sampai ke ini juara satu ya. Pasangan yang peringkat satunya nih tingkat nasional, penyelenggaranya di Bali. Itu yang berikutnya karena besok ada agenda mau audiensi dengan Pak Bupati. Saya pikir tadi kegiatan kita tadi bisa sore hari, sehingga hari ini kita istirahat. Pagi bisa pagi-pagi ketika ada Pak Bupati Manunggal Lumajang, karena saya dapat kabar Rio dan Bella ya datangnya malam hari, maka ketemu dengan IKM-nya di Tambun hari Jumat pagi ya. Kemarin audiensi dengan Pak Bupati bisa kemungkinannya dilakukan sore di lokasi Manunggal Tuntung Panang juga, karena Pak Bupati satu malam sampai hari Sabtu pagi ada di sana. Nanti di posisi audiensi dengan Pak Bupati kita minta gambaran penguatan pilihan yang kemarin, karena sebelum lomba ke Bali, saudara Rio ini ada audiensi ke kantor kita ya. Ya saya terima kasih kepada Pak Ru ya, artinya Ketua ASEPI. Seyogianya audiensinya Mas Rio ini ke Dinas Pariwisata dan sudah ke sana ya, sudah juga. Jadi tambahan ke kita. Nah, ke kita ini kan mengangkat tematik kondang yang kami kenakan ini. Akan Pak Haji juga ini adalah busana khas baru kita launching awal tahun tadi, ditambah dengan produk kain sasirangan khas Ringkel. Kedua poin itu ya. Saya berharap besok komunikasi dengan penguatannya supaya ada alasan kenapa ke pelihari gitu ya. Jadi dua poin itu selain potensi laut yang kita, nah itu dulu ya, saya minta penjelasan biar saya besok kalau di acara ini enggak lagi penyelenggaranya. Dan yang kedua tadi tujuannya tadi ya, selain apa bedanya dengan Putri Indonesia, apa bedanya dengan Nanang Galung begitu ya, sama nanti yang 5 pertanyaan berikutnya harus saya simpan. Putra Putri Wisata Indonesia ini berdirinya di atas di naungan yayasan sebenarnya, non pemerintahan. Jadi sama juga seperti kayak UTO Alus Sasirangan di Kalimantan Selatan yang dinaungi oleh Yayasan Putra Sasirangan yang diketuai oleh Kak Agus dan dibina oleh Pak Wali Kota Banjarmasin. Statusnya sama, kita sendiri kayak gitu juga dinaungi sebuah yayasan yang memang setiap tahunnya melakukan pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia ini. Jadi di tahun ini tahun keempat penyelenggaraan di Bali kemarin, mulai dari tanggal 27 sampai 5
2 Juli grand finalnya, dan masa tugas kami diperpanjang sampai 9 Juli kemarin di sana untuk bertemu dengan dinas pariwisata, ada photoshoot dan video shoot dan lainnya. Di yayasan ya? Iya, yayasan Nasional, yayasan terdekat. Ya. Yayasannya juga ada di Bogor, kantornya, cuma ini lagi berpindah ke Neosopo Jakarta. Jadi kita kalau ada biasanya di provinsi kemarin baru pemilihan putra putri pariwisata Kalimantan Selatan ya, itu yang dari pemerintah kota. Sebenarnya kita sama aja penugasannya, cuma mungkin beda program kerja di dalamnya. Kalau tujuannya sama untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya, cuma di kami sendiri ada tambahannya, kami memiliki visi dan misi untuk mengangkat ekonomi kreatifnya, ditekankannya di situ. Karena 3 elemen itu menjadi satu kesatuan yang memang bisa bangkit bersama. Kalau Nananggalu itu berbasis duta, jadi sebenarnya pemilihan ini ada 2 macam, berbasis duta sama berbasis pageant. Kalau duta itu lebih monoton ke tugas-tugasnya itu lebih monoton banget, ibaratkan itu di pemerintahan misalnya, terus yang lebih apa ya, kurang entertain. Nah sedangkan kalau di ajang pageant itu kita diarahkannya ke entertain, lebihnya ke situ. Kalau untuk pelaksanaannya ya sama jebolannya nanti lebih disorot medianya, lebih ke yang di pageant. Sama kayak Putri Indonesia itu berbasis pageant, bukan berbasis duta sebenarnya. Jadi kita memang punya punya tujuan pageant itu nantinya setelah kita menjabat atau pas kita menjabat, kita bisa mendapatkan link-link atau tawaran-tawaran dari pihak-pihak terkait untuk membantu satu sama lain untuk menaikkan nama. Kata cintaku padamu, yakinkan diri. Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Takkan ada cinta yang lain, sebutkan cinta untuk